Syab itu anak muda, bukan orang tua, tapi anak muda. Syab nasya'a fi ibadatil rabbih, dia tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz di sini bukan orang tua tapi anak muda? Jawabannya karena anak muda itu psikologinya, keadaannya selalu ingin mencoba selalu pergi di jalan. Anak muda, coba kita lihat anak apa yang baru tumbuh, coba kita lihat anak kita, kerjanya kalau ada motornya kemana-mana pergi. Tapi kalau ada anak muda, hatinya itu selalu mau beribadah kepada Allah, zikirnya kuat, ibadahnya di masjid kuat. Ini dia tumbuh. Kalau punya anak perempuan Pak, dan ada anak-anak muda yang seperti ini melamar, jangan tolak lamarannya. Kenapa? Kalau dia taat kepada Allah, Ustaz, tidak ada pekerjaannya. Karena kan rata-rata kita pasti mencari apa kerjanya itu anak muda. Tapi Allah sudah janjikan dalam Al-Quran orang-orang yang sudah menikah. Apalagi kalau dia seorang pemuda yang taat. Dan anak-anak muda kita Pak, doakan dia, kalau dia nakal, doakan anak-anak kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang muda inilah yang kemudian akan nanti menggantikan kita. Kalau dia orang-orang yang taat, maka Allah kemudian memberikan balasan, mendapatkan tempat VIP di hari kemudian. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini seorang laki-laki, laki-laki lagi di sini, hatinya itu bergantung ke masjid. Mohon maaf, apa maknanya bergantung? Bukan berarti bahwa qalbuhu mu'allaqun bil masajid itu hatinya ke masjid, dia cari uang di masjid. Bukan, atau dia cari kehidupan di masjid, tidak. Tapi yang dimaksud qalbuhu mu'allaqun bil masajid, selalu dia hatinya ingin berada di masjid, membantu apa yang diperlukan masjid. Selalu mau beribadah di masjid. Lagi naik motor, lagi naik kendaraan mobil, tiba waktu azan, tidak sah perasaan hatinya itu kalau dia tidak singgah di masjid untuk salat dulu. Maka ini orang hatinya itu sudah bergantung di masjid. Kenapa Pak? Setiap masjid itu nanti di hari kemudian akan menghadap kepada Allah. Kenapa? Dia akan membicarakan siapa orang yang mendatangi masjid itu. Maka kalau hati kita, apalagi di masjid ini, luar biasa. Saya dengar pengurusnya sekarang kaum milenial yang alhamdulillah sampai-sampai satu-satunya kayaknya masjid Ustaz yang ada kajiannya sampai di Facebook. Saya terus terang dari Jakarta, setiap kalau ada kajian saya buka di Masjid Roda. Oh, rupanya ada kajian, banyak ustadz-ustadz yang kajian, ada juga yang mengajar Al-Quran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kaum milenial tadi, anak-anak muda yang luar biasa, yang walaupun saya di Jakarta bisa saya nonton ini Masjid Roda. Jadi rajulun qalbuhu, hatinya itu selalu berada di masjid. Apakah Ustaz yang dimaksud rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang tinggal di masjid? Bukan tinggal, tapi orang yang selalu mau bergantung di masjid, hatinya walaupun dia dalam keadaan sibuk apapun, selalu ingin menjadi membantu apa yang diperlukan oleh masjid dan selalu mau beribadah di masjid. Karena di zaman Nabi ada orang yang duduk-duduk, ini di zaman Nabi Pak, ada orang yang pusing persoalan dunia. Ini bagus, sahabat ini pusing persoalan dunia. Kenapa? Hutangnya dia tidak bisa bayar. Untung saja dia pergi ke masjid. Ada orang pusing datang orang yang minta menagih hutang, tapi dia pusing tinggal di rumah takut ditagih, dia datang ke masjid. Apa dia lakukan? Duduk-duduk di masjid sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini duduk-duduk sendiri di masjid. Kata Nabi, apa yang menyebabkan kamu duduk-duduk di masjid seperti ini sementara orang semua pergi salat, pergi mencari nafkah? Apa jawabannya pemuda? Ya Rasulullah, saya terkena musibah. Musibah apa? Kata Nabi.
Kata Nabi SAW ketika bertanya musibah, saya punya utang tidak mampu untuk membayarnya. Inilah asbabul wurud hadis. Nabi mengajarkan doa, Pak. Doa yang dibaca pagi dan petang. Kenapa? Sebabnya karena orang duduk-duduk di masjid tadi. Mintalah kepada Allah 8 hal, kata Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajiz itu lemah, kasal itu malas, hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan, hammi itu orang yang punya banyak musibah, hazan itu orang yang bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kesedihan, kesulitan, punya masalah, hammi, galau, hazan, sedih. Wa a'udzubika minal ajzi, lemah, kasal, malas. Wa a'udzubika minal jubni, pengecut, wal bukhl, kikir. Wa a'udzubika min galabatid dain, ya Allah aku berlindung daripada rumitnya persoalan utang. Wa qahrir rijal, dan kerasnya hati. Nah, itu. Nah, kemudian kita lanjut.